Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online kita bersama saya Sir Evan dan Memaria. Shalom. Sir Richard. Shalom. Dan Miss Santi. Shalom. Serta Kak Karin. Di ibadah online ini kita akan membawakan tema dilahirkan kembali. Tahu dalam bahasa Inggrisnya born again. Sebelum kita mulai ibadah kita, Sir mau sapa kabar adik-adik sekolah minggu dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh, lipat tangan, tutup mata sambil kita nyanyikan lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang masih menyertai kami pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan naikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan layak di hadapan-Mu. Kiranya kami mau bersuka cita ya Tuhan untuk memulai ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sama-sama kita katakan, Amin. Ada sukacita kita pada hari ini? Ada. Mari kita angkat lagu pujian kita, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam,
menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Terundang adik-adik sekolah minggu untuk duduk kembali ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian kita. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami semua pada hari ini ya Tuhan. Berikan kami kesehatan selalu, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Sir Morris. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom sekolah minggu, terpuji nama Tuhan. Hari ini kita dapat melaksanakan ibadah online. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Anak-anak sekolah minggu duduk yang manis ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas pelaksanaan ibadah online ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak sekolah minggu, tadi kan Sir Even sudah bilang bahwa tema kita adalah dilahirkan kembali.
Nah, apa maksudnya ya? Saya akan cerita tentang sebuah kisah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Anak-anak sekolah minggu nanti bersama mama dan papanya, kakak dan abang boleh baca di rumah ya. Nah, saya akan mulai kisahnya. Pada suatu malam, ada seorang bapak yang berjalan. Dia memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia orang Farisi dan merupakan pemimpin penting di agama Yahudi. Berarti ini orang hebat ini ya, anak-anak sekolah minggu ya. Nah, dia ingin berjalan menemui seseorang yang dia tahu bahwa orang itu adalah utusan Allah. Karena mukjizat yang dilakukannya itu pasti disertai oleh Allah. Nah, pada akhirnya Nikodemus bertemu dengan orang itu. Adik sekolah minggu tahu tidak siapa orang itu? Ya, Tuhan Yesus. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian Nikodemus dan Tuhan Yesus berbincang. Tuhan Yesus bilang pada ayat ketiga, dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali, Nikodemus bingung adik-adik. Kemudian dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, bagaimana caranya? Saya kan sudah tua. Bagaimana dapat dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin saya masuk ke dalam perut ibu saya lagi? Bukan seperti itu ternyata anak sekolah minggu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan, bukan kelahiran secara jasmani. Seorang ibu yang hamil, mengandung, kemudian melahirkan seorang anak bayi, bukan seperti itu maksudnya. Itu namanya kelahiran jasmani. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dilahirkan secara rohani. Nah, anak-anak sekolah minggu, hidup kita itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jasmani itu berhubungan dengan raga, badan kita, fisik ya. Kita memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara makan, minum, kita butuh tempat tinggal ya, kita butuh pakaian, itu jasmani. Tetapi yang berhubungan dengan rohani adalah roh kita, jiwa kita, perasaan kita, itulah rohaninya, itulah roh kita. Jadi yang perlu dilahirkan kembali adalah secara rohani ya. Jadi bukan jasmani gitu. Terus Tuhan Yesus juga bilang anak-anak sekolah minggu, roh itu seperti angin ya. Dia bertiup dari mana, dia mau kemana nggak ada yang tahu ya. Di mana arahnya ya, nggak tahu. Tapi kita dapat merasakannya. Kita nggak bisa melihat, tapi kita dapat merasakannya. Kita dapat mendengar bunyinya. Begitu juga dengan roh kita ya. Kita dapat merasakannya. Ketika misalnya adik-adik merasa senang, merasa sedih, itu kan dapat kita rasakan ya. Itulah yang dimaksud dengan rohani. Nah, jadi kelahiran rohani ya ternyata maksudnya. Nah, itu gimana ya? Nah, masih bingung juga ya. Nah, begitu juga dengan Nikodemus pada waktu itu masih bingung. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya ya untuk memperoleh kelahiran secara rohani? Bagaimana caranya ya untuk dilahirkan kembali? Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kembali kepada Nikodemus bahwa setiap orang itu harus percaya tidak hanya mengenai hal-hal duniawi saja, tetapi harus percaya juga dengan hal-hal surgawi. Karena tidak ada yang tahu tentang surga kecuali seseorang yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yakni Yesus sendiri. Makanya supaya orang tahu tentang surga dan masuk ke dalamnya, orang itu harus percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikaruniakan kepada dunia untuk menyelamatkan dunia sebagai tanda kasih Allah yang begitu besar kepada kita semuanya. Nah, ini tertulis pada ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca sama-sama ya adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat itu sering kita dengarkan. Nah, jadi adik-adik, begitu juga dengan kita, ya. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, ya kan, harus belajar percaya tentang hal-hal surgawi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh, supaya kita pun nanti kelak dapat masuk surga melalui percaya pada Tuhan Yesus. Maka dari sekarang, sebelum itu terjadi, selama kita hidup di dunia ini, anak-anak sekolah minggu harus mengalami hidup baru, dilahirkan kembali secara rohania. Dengan cara apa, Sir? Dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi misalnya anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu itu masih suka bohong, jangan berbohong lagi. Ya, jadi anak yang jujur. Itu tandanya anak sekolah minggu percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dilahirkan kembali. Banyak contoh yang lain. Malas beribadah, malas belajar, melawan orang tua, itu contoh perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang baik bagaimana? Rajin beribadah, hormat sama orang tua, rajin belajar, dan masih banyak hal yang baik yang dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau misalnya anak sekolah minggu masih ada yang kedapatan suka bohong nih, berarti anak sekolah minggu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, harus jadi anak yang baik. Terima kasih ya. Oke, jadi hari ini sampai di sini firman Tuhan. Sekarang Sir mau ajak anak-anak sekolah minggu berdoa bersama-sama dengan Sir. Diikuti ya doa yang Sir ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus datang ke dunia dan menyelamatkan kami untuk hidup yang kekal. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Masuklah dalam hatiku dan memimpin hidupku mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Sir Morris. Firman Tuhan yang disampaikan Sir Morris bertujuan agar anak-anak sekolah minggu mengerti bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, seseorang harus dilahirkan kembali. Artinya, ia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iman kepada Kristuslah yang membuat kita diselamatkan. Tanggal 23 Juli kemarin, kita telah memperingati Hari Anak Nasional. Untuk memperingatinya sekali lagi, kita akan angkat lagu pujian Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia, Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kamu anak Indonesia. kita semua Kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia.
Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Kamu anak Indonesia. Kamu anak Indonesia. Kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia. Generasi kids zaman now, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi kids zaman now, mengasihi sesama seperti diri sendiri, seperti diri sendiri, seperti diri sendiri. Kita akan akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita saat teduh. Amin. Hukum Taurat yang kelima. 1, 2, 3, ya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu.